Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, biarkan kekuatan yang supranatural dari Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saya mau berpantun sejenak. Bila kita makan, tubuh menjadi kuat untuk dapat melaksanakan pekerjaan. Bila rohani mau sehat dan kuat, jangan lupa hidup dalam Tuhan. Haleluya, mantap. Puji nama Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya dalam firman Allah yang akan saya baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan itu kuasa yang sangat luar biasa. Makanya tema kita adalah Unlimited Power from Holy Spirit. Jadi kuasa yang tidak terbatas dari Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan eksusianya Tuhan itu penting, kuasanya Tuhan itu penting bagi kita, karena kita tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kita, tidak akan dapat melaksanakan kabar kesaksian kita, tidak akan membawa dampak apa-apa kalau kita tanpa Roh Kudus itu. Dan kita sudah melihat bagaimana para murid ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Yesus menjanjikan kepada mereka dalam Lukas 24 ayat 49 bahwa mereka akan dikirimkan oleh Roh Kudus, tapi mereka harus menantikan sampai Roh Kudus itu ada dalam kehidupan mereka. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini bagaimana kuasa Roh Kudus itu harus diterima oleh setiap orang supaya apa? Eksusia itu bekerja dengan sungguh. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pastilah dia akan menerima kuasa dari Roh Kudus itu bagi mereka-mereka yang percaya. Eksusia yang pertama artinya adalah bertindak secara hukum. Dari kita sebagai orang percaya bertindak atas dasar kerajaan Allah, bukan kerajaan dunia ini. Dan ketika Tuhan mengatakan kau menumpangkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Maka lakukan itu, bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan sebagaimana Matius katakan ayat 10, Matius 10 ayat 1, bahwa engkau diberikan untuk kuasa untuk mengusir setan-setan dan melenyapkan segala sakit penyakit. Lakukan itu, karena engkau sudah diberikan hak secara hukum untuk melakukan itu. Lalu yang kemudian hak itu adalah sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita bisa pergunakan dengan bebas, dalam arti dalam tanggung jawab di dalam kerajaan Allah itu sendiri. Dan kita diberikan hak untuk melakukan, untuk menjadi anak-anak Allah, mempunyai hak untuk mengusir setan-setan, mempunyai hak untuk menerima segala kekuatan dan anugerah Allah. Karena saya mau katakan kepada kita tidak akan mampu melewati kejamnya dunia ini ketika kita mengandalkan kekuatan kita, ketika kita mengandalkan hikmat kita, ketika kita mengandalkan kemampuan kita. Kita butuh Roh Kudus, dan terima Roh Kudus itu dalam kehidupanmu. Betapa banyaknya orang-orang percaya yang akhirnya menjadi batu sandungan karena mereka tidak menerima kuasa Roh Kudus, atau mereka tidak mau melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Yang ketiga adalah kekuatan dari Tuhan. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu menyertai kita. Nah, puji nama Tuhan, tiba malam kita istirahat dari kerja, kemudian kita tidur. Kalau mau Roh Kudus bekerja, jangan biarkan rohani kita tertidur. Haleluya, mantap. Jadi kekuatan Tuhan akan menyertai kita dalam menghadapi badai sekeras apapun, dalam menghadapi apapun dalam kehidupan ini, dalam menggapai segala hal dalam kehidupan ini. Kita butuh kekuatan Roh Kudus. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya ini bagian pertama,
saya mau katakan kepada kita, terima kuasa Roh Kudus agar engkau bisa efektif di dalam Tuhan dan melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih, biarkan eksosiamu mengalir dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.